Bagian dari mesin bubut. Istilah mesin bubut di sini dalam bahasa tekniknya ada lead mesin. Ada beberapa bagian utama pada mesin bubut. Komponen utama yang pertama adalah lemari key atau sering disebut dengan kepala tetap ini, yang berfungsi untuk memindahkan putaran maupun daya. Jadi dalam hal ini untuk putaran maupun daya yang akan kita transfer pada media yang dibubut nanti bisa dirubah-rubah dengan mengatur beberapa handle yang ada di kepala tetap di sini, ini sama ini. Andaikan kita akan memilih putaran yang rendah sekali, kita lihat pada tabel di mesin, misalkan menginginkan putaran 80 rpm, rotari pengatur handle, ada handle yang sini adalah di B, sedangkan yang satunya lagi di sini adalah di angka nomor 4. Kita rubah, setelah itu nanti kita akan dapatkan putaran yang diinginkan. Sedangkan untuk mengatur arah putaran daripada poros utama atau spindle, atau putaran atau pergerakan daripada eretan pada saat kerja otomatis, kita tinggal mengatur handle yang ini. Terus dilengkapi juga dalam pembuatan ulir maupun dalam proses pembubutan otomatis dengan cara menjalankan eretan ataupun pisau, kita bisa mengatur dengan menggunakan handle yang ini. Kita arahkan ke sana, ke samping kiri dengan tanda seperti ini, berarti nanti dipakai untuk pembuatan secara otomatis. Kalau handle diarahkan ke kanan seperti ini nanti, berarti untuk pembubutan ulir atau membuat ulir. Di sebelah kirinya ada handle lagi, dan di bawahnya ini juga masih ada handle, itu dipakai untuk mengatur kecepatan potong, untuk mengatur feeding atau pemakanan. Karena pada di sini dengan cara menjalankan pisau, kecepatan bisa diatur baik itu nanti lambat maupun cepat tergantung dengan keperluannya. Terus selanjutnya bagian utama yang lain yaitu kepala lepas. Ini kepala lepas berfungsi untuk mendukung salah satu ujung dari benda kerja supaya tidak terjadi putaran yang mungkin oleng ataupun melentur. Jadi ujung benda kerja nanti didukung oleh senter kepala lepas. Dan ada fungsi yang lain pada kepala lepas di sini adalah untuk pembuatan tirus ataupun kolis. Adapun cara penggunaannya tinggal kita atur pergeseran daripada kepala lepas. Salah satu baut pada kepala lepas kita kencangkan, yang satu kita kendorkan, maka nanti akan terjadi pergeseran. Karena sumbunya sudah bergeser antara sumbu di kepala lepas dengan sumbu pada spindle, maka nanti terjadi perbedaan sumbu yang pembubutan menjadi tirus. Selanjutnya untuk komponen atau bagian utama yang lain, yang ketiga adalah support atau eretan. Support atau eretan di sini terbagi menjadi 3 komponen atau 3 bagian. Yang paling bawah di sini namanya adalah eretan memanjang. Dia bisa bergerak sepanjang daripada meja mesin secara otomatis maupun apabila eretan memanjang ini bergerak ke samping sepanjang bed mesin atau meja mesin, maka untuk bagian yang lain juga akan ikut karena ini satu komponen. Terus bagian di atasnya ada lagi eretan melintang. Dia akan bergerak melintang maju mundur sepanjang lintasan yang ada. Ini nanti bisa secara manual juga bisa secara otomatis. Yang fungsinya nanti adalah untuk membubut bagian muka daripada benda kerja ataupun pada proses pemotongan benda kerja. Terus untuk komponen atau bagian dari eretan yang ketiga, yaitu yang paling atas ini,
adalah eretan atas. Karena di sini posisinya paling atas disebut dengan eretan atas. Dia berfungsi untuk yang pertama adalah membuat tirus bagian konis seperti halnya yang tadi dibuat pada kepala lepas. Cuma di sini untuk pembuatan tirus dengan menggunakan atau merubah putaran daripada dan kedudukan daripada eretan atas, panjang tirus yang bisa dibuat mungkin lebih pendek daripada apabila nanti kita membubut tirus dengan menggunakan pergeseran kepala lepas. Dan untuk keakurasian daripada hasil produksi pada saat membuat tirus akan lebih baik daripada menggunakan kepala lepas. Karena di sini untuk derajat kemiringan daripada benda kerja maupun eretan bisa diatur dengan tepat. Di atas daripada eretan atas di sini ada lagi komponen pendukung namanya tool post atau rumah pahat atau rumah pisau yang dipakai untuk menjepit pisau. Terus bagian utama yang keempat dari mesin bubut adalah poros transporter ini. Poros transporter, adapun medianya adalah berulir berbentuk segi empat maupun trapesium. Oke, sudah. Pemasangan tahan bubut atau pisau pada rumah pahat dipasang setinggi senter kepala lepas. Jadi ujung daripada pisau dipasang setinggi senter kepala lepas. Kita di sini harus kuat, jangan sampai nanti terjadi pada saat kita membubut pisaunya terlepas. Dipasang di tengah-tengah daripada baut penguncinya. Sudah tuh. Oke. Setelah itu, setelah setting tool atau pemasangan bahan bubut, langkah berikutnya kita pasang benda kerja pada cat atau cekam. Di sini ada dua jenis, yang berhan 4 dan yang berhan 3. Kita mulai dengan pembubutan rata, memanjang atau passing dulu. Nah, passing atau pembubutan muka kita arahkan atau kita posisikan pisau beberapa derajat dari keadaan tegak lurus, dikarenakan di sini pisau yang bukan pisau muka seperlunya, supaya nanti ujung pisau mampu untuk menyayat. Oke, silakan dicoba. Bisa dimulai dari tengah atau sumbu benda kerja atau mungkin dari ujung benda kerja. Kalau dari tengah atau sumbu benda kerja berarti pergerakan pisau mundur ke belakang sampai bidang menjadi rata. Oke. Nah, oke. Tahapan berikutnya yaitu membubut rata memanjang. Untuk sementara kita dengan cekam, supaya nanti pada saat kita membubut rata tidak terjadi kecelakaan kerja yang berakibat benturan antara cekam dengan pisau. Jadi kita kasih batasan yang teraman. Oke, jika sudah kita sayatkan pisau pada benda kerja seperlunya sebagai tanda. Ya. Terus langkah berikutnya setting nol, setting kedudukan pisau terhadap benda kerja, media atau longius pada harapan melintang pada posisi 0. Oke, kalau sudah kita atur tebalnya pemakanan dengan cara memajukan eretan melintang sehingga nanti akan kita dapatkan tebal penyayatan. Kita coba misalkan 1 mili, kita sayatkan secara otomatis dengan cara memutar roda pada eretan memanjang. Secara otomatis bisa cara manual. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah kerja daripada support atau eretan secara otomatis.
kita gerakan secara manual dengan tangan supaya nanti tidak terjadi istilahnya itu adalah kelebihan penyayatan. Nah, tahapan berikutnya apabila kita nanti mau membuat bidang bertingkat, kita kasih tanda dulu seperti yang tadi. Misalkan mau membuat bidang atau panjang pembebutan 10 mili, kita kasih tanda. Ambil ukuran dengan menggunakan jangka sorong, kita atur sepanjang 10 mili atau senti, 1 senti. Oke. Kita arahkan pisau atau arahkan ke samping kanan, kita beberkan terhadap benda kerja. Oke. Setelah itu kita majukan arahkan melintang dengan cara kita atur tebal penyayatan.